Abu Darda, seorang budiman dan ahli hikmah yang luar biasa. Selagi bala tentara Islam berperang, kalah menang di beberapa penjuru bumi, sementara itu di kota Madinah berdiamlah seorang ahli hikmat dan filosof yang mengagumkan. Maukah Anda sekalian aku kabarkan amalan-amalan yang terbaik, amalan yang terbersih di sisi Allah, dan yang paling meninggikan derajat Anda, lebih baik daripada memerangi musuh dengan menghantam batang leher mereka. Lalu mereka pun menebas batang leher Anda, dan malah lebih baik dari uang, emas, dan perak. Maksudnya apa coba? Nggak tahu. Apa? Dapat pahalanya berlipat ganda. Iya, lebih dari orang-orang yang Berjuang. iya berjuang. Jadi ini ditanya oleh pendengarnya, apakah itu wahai Abu Darda? Nah, amalan apa yang lebih baik nilainya dari emas dan perak? Zikir atau zikrullah, mengingat Allah, menyebut serta mengingat nama Allah. Wala zikrullahi akbar. Maksud di sini, maksud si Abu Darda ini bukan untuk nyuruh orang nggak usah berjihad, tidak ya. Berjihad lalu dia mengucapkan zikir terus, maka bertambah banyak, berlipat-lipat lagi pahalanya. Ya, iyalah. Iya, kalau orang kafir Ya nggak diterima kan, amalan orang kafir itu tidak akan diterima sama Allah. Sebesar apapun dia beramal tidak akan diterima. Nah, jadi ya si Abu Darda ini bukan. kalau sudah masuk Islam. Nah, kalau sudah masuk Islam Itu diberi kenikmatan di dunia baik, tapi kalau di akhiratnya enggak. iya, kita ini ditangguhkan. Ada juga Allah mengabulkan apa yang kita minta, tapi kalau belum dikabulkan itu ditangguhkan nanti suatu saat atau ketika di akhirat, kayak gitu loh. Di akhirat nanti pahalanya. Itu pada masa. Iya, di akhirat itu bisa jadi Allah akan mudahkan kita dalam waktu menghisap itu ya, waktu dihisap, dihitung perhitungan ya, apakah banyak pahala ataukah banyak dosanya. Kemudian di padang mahsyar ketika orang berkumpul semua, matahari cuma sejengkal, kita nggak merasakan panas. Sejengkal. Iya, maka Allah akan memudahkan itu. Maka itulah di balasan. Matahari kok itu masih ada? Iya, nanti kan di akhirat di apa namanya di Padang mahsyar. di padang mahsyar itu sebagai cobaan, Nak. Orangnya. Iya, katanya. Cuma sejengkal. Iya. Bu panasnya berarti ini. Nah, iyalah. Bisa langsung mati tuh. Kalau kita ya bisa meleleh otak tuh. Nah, lanjut ya. Ini gimana caranya nak tetap diam di padang mahsyar itu? Ngapain kita tungguin apa? Dikumpul dulu. Kita tuh dikumpul dulu berdasarkan golongannya, kaumnya dulu, berdasarkan ini kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa. Upacara ya? Ya, mirip upacara. Umat Nabi Muhammad katanya kan itu seluruhnya masuk surga kan? Insya Kecuali yang Allah. kafir. Tapi kan tetap dihitung keburukannya, makanya digelodok dulu di neraka. Gelodok tuh apa? Dimasukkan dulu di neraka untuk menghilangkan dosa-dosanya. Nanti dinaikin ke surga. Iya, insya Allah. Karena Nabi itu mempunyai apa namanya hak untuk membuat Tapi orang kafir enggak. hambanya umatnya ya agar masuk surga. Nanti dia memohon Itu kan sama yang harus kita dapatkan. iya yang kita harus dapatkan dari Nabi. Tapi kalau kita juga banyak-banyak bersolawat ya. Nah, dan salah satu bentuk apa namanya kecintaan kita kepada Nabi adalah bersolawat kepada Nabi. Masa Nabi mau ngasih kita syafaat orang nih, kamu dikasih orang makanan, masa kita ndak menyayangi dia, ndak menghormati dia? Salah satunya menghormatinya dengan menjaga nama baik Nabi.
Contohnya melakukan amal kebaikan yang sunnah, yang disunahkan dia, membaca sholawat kayak gitu ya. Lanjut ya. Abu Darda bukan tipe yang semacam itu. Oke. Abu Darda juga ikut berjihad mempertahankan agama bersama Rasulullah sampai datangnya pertolongan Allah dengan pembebasan dan kemenangan merebut kota Mekah. Tetapi ia adalah golongan orang yang setiap merenung atau menyendiri bersama di relung hikmah dan membaktikan hidupnya untuk mencari hakikat dan keyakinan, menemukan dirinya dalam suatu wujud yang padu ya. Abu Darda ahli hikmat yang besar pada zaman itu. Tak itu matahari sejengkal itu menjadikan cobaan untuk kita. Oh ternyata ya nggak ada lagi mati mbak di sana. Iya panasnya nggak lagi mati mbak di sana, nggak ada lagi mati, hidup kekal selamanya di situ. Kalau seperti disiksa di neraka itu nanti misalnya ya ditusuk ya, misalnya ditusuk yang tadi berlobang nanti tutup lagi, tusuk lagi, lobang tutup lagi, kayak gitu nggak akan ada habisnya sampai orang-orang neraka itu menyesal, kenapa aku tidak mengikuti agama ya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Iya apa mbak? Kalau misalnya itu kita tuh misalnya tidak kan daripada masyar ke surga tuh kan ada jembatan, kan bawahnya tuh ada neraka, kita tuh bisa apa jalan-jalan ke padang masyar lagi. Ya enggak, karena sudah ada proses kayak kamu sudah jadi kayak gini. Nggak bisa lewat ke itu lagi ya? Iya enggak lah, Jembatan. enggak lah. Kalau kamu Gimana Nabi mau ngasih syafaat kalau itu? Nabi itu sudah menunggu di ujung jembatan itu untuk memberikan tangannya untuk membantu kalau ada umatnya yang akan terjatuh, jadi dipegangnya kayak gitu, ditolong kayak gitu. Nabi itu tidak iya nggak ada lagi pahalanya mas kalau di situ, nggak ada lagi pahalanya, kan sudah perhitungan. Jadi kalau orang-orang surga itu masih bisa keluar ke teras pintu surga nggak? Iyalah mereka tuh bebas mbak. Bisa Iya kan teras bebas. pintu surga itu kan bisa lihat neraka. Nah kamu bayangkan satu luasnya surga itu, satu orang itu luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Satu orang. Kalau di orang ada Kalau di bumi, jangan bayangkan dengan di bumi karena tidak akan bisa kamu membayangkannya. Ini kalau misalnya di surga bisa ada kita ada kalau sama anak istri, anak suami kita atau istri kita. Bisa. Mau dengan siapa? Kita baik sekeluarga Tuhan bagaimana? Nanti orang-orang penghuni surga itu akan diberikan bidadari untuk melayani. Bidadarinya banyak dong. Misalnya Cak Buca Iya. kan belum nikah itu Berapa? dikasih bidadari yang cowok. Iya nanti satu orang itu dikasih berapa bidadari ya? Berapa bidadari? Lebih dari satu. Lemak dong. Iya, Bisa membantu. dinikahi. Bidadarinya tuh Bisa cewek-cewek dinikahi. Bisa lah ya, memang istri-istrinya. Kalau laki-laki istri-istrinya. cewek-cewek bidadarinya tuh cewek-cewek ya? Iya. Gak ada yang cowok. Nih nanti kita Ya buca seumuran tuh nah misalnya belum nikah, semoga aja buca nikah ya. Nah, Nanti untuk yang kita belum menikah, seumuran nih di iya surga. nanti seumuran. Ngapa seumuran? Ya nanti akan dikembalikan seperti remaja. Yang perkara-perkara yang goib itu kan perkara goib. Yang ada dalam hadis nanti bayi-bayi semua makhluk itu ya, semua manusia itu dikumpulkan dalam kondisi yang sama, entah dia bayi. Bayi-bayinya dijaga dengan Nabi Ibrahim. Iya. Ya.
Ini patokan Abu Darda. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini surat Al-An'am ayat 163. Artinya sesungguhnya sholatku dan ibadahku, hidupku dan matiku. Doanya ada di sholat. Iya. Dan Sholat adik juga. iya memang Mau sholat adik sama pun iya. sering adik tidak tahu. Iya memang itu doa dek. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata, Tuhan semesta alam. Jalan yang disenangi Abu Darda adalah bertafakur dan mengambil pelajaran. Bertafakur itu merenungi, Seneng iya, ngerenung. dan mengambil pelajaran. Bukan merenung tidur terus mas, merenungi kayak gini, Mbak, ini kayak gini loh mas. Kenapa ya bulan itu kok terbitnya di malam hari? Lah, Lalu kenapa ya ada orang yang ngomongnya kasar tapi dia pinter ya? Kenapa ya orang Kristen itu uangnya banyak? Nah, dia merenungi itu. Benar, ia telah meresapi dengan sempurna firman dari ayat surat Al-Hasyr ayat 2. Fa'tabiru ya ntar. Fa'tabiru ya ulil absar. Hendaklah kamu mengambil ibarat, pelajaran, perbandingan dan sebagainya. Wahai orang-orang yang berpikir. Jadi kita tuh sebenarnya disuruh Allah untuk berpikir. Iya, berpikir. Pinnya Israel Netanyahu nanti jadi apa? Dia nanti jadi keraknya di panci kan, panci paling bawah yang kena apinya langsung. Langsung gosong, biarin lah. Iya. Belumlah disiksa langsung Karena dia gosong. banyak sekali dosanya. Anak-anak dibunuh, semuanya, orang sakit dibunuh, orang lagi Dajjal. Kalau azan Dajjal nanti dibunuh. di mana? Dajjal tempatnya juga itu kan setan kan tempatnya di dalam kerak Netanyahu tuh setan, kayak setan, bukan kayak setan, sifatnya iya. Jadi Sifatnya ketawa iya. pas hancurin musola. Iya deh ya, aneh ya. Ya ada siapa yang Ya itu kan Yahudi, berhasil maksud dia tuh kayak gitu. Dia selalu mendorong kawan-kawannya Aneh loh. untuk merenung dan memikirkan, katanya kepada mereka, mikir, tafakur 1 jam lebih baik daripada beribadat 1 malam. Emak nanti tidur terus. Mimpi. Bukan tafakur, bukan tidur, bukan mimpi mas. Tafakur itu merenung, berpikir bagaimana membantu saudara kita di Palestina. 1 jam saja ketika muncul ide atau muncul sesuatu kebaikan, ya itu lebih baik daripada beribadat 1 malam. Jadi misalnya, oh iya, Kasih minyak. sepertinya Kasih minyak kan kata itu nonton di reel tuh kasih minyak untuk nyalain lampu. iya. Kasih minyak. Apanya, Kasih guys? Mi, beli minyak banyak-banyak kasih. Iya, itu salah satunya bentuknya dengan berdonasi atau memberikan infak ya sebisa mungkin ya kayak gitu. Dan sesungguhnya beribadah dan bertafakur dan mencari hikmah telah menguasai seluruh dirinya dan seluruh kehidupannya. Di saat Abu Darda rela mengambil Islam sebagai agamanya dan ia baiat kepada Rasulullah akan melaksanakan agama yang mulia ini, pada waktu itu ia adalah orang saudagar yang berhasil di antara saudagar kota Madinah. Jadi bukan orang miskin Abu Darda itu. Dia itu orang kaya. Di antara orang-orang kaya di kota Madinah, salah satunya orang kaya itu adalah dia, ya. Sebelum dia memeluk Islam, ia telah menghabiskan sebagian besar umurnya dalam
perdagangan. Bahkan sampai Rasulullah dan kaum muslim pun hijrah ke Madinah, tak lama kemudian setelah dia masuk Islam, arah hidupnya pun berubah. Ini ucapan Abu Darda sendiri ya. Aku mengislamkan diriku kepada Nabi sewaktu aku menjadi saudagar atau pedagang. Keinginanku agar ibadat dan perdaganganku dapat berhimpun pada diriku yang satu. Jadi ibadah dia bisa, dagang dia bisa. Dia pengen itu. Tetapi hal itu tidak berhasil. Jadi nggak bisa dagang dengan ibadah, itu nggak bisa disatukan di dalam diri Abu Dzar. Lalu aku kesampingkan perdaganganku dan menghadap diri kepada Allah untuk ibadah saja. Dan aku tidak akan merasa gembira sedikit pun jika sekarang aku berjual beli dan beruntung setiap harinya 300 dinar. Sekalipun tokoku itu terletak di muka pintu masjid. Dinar tuh emas. Nih, perhatikan, aku tidak menyatakan kepada kalian bahwa Allah mengharamkan jual beli, kata si Abu Darda. Hanya aku pribadi, maksudnya itu dia sendiri, lebih menyukai agar aku termasuk ke dalam golongan orang yang perdagangannya dan jual beli itu tidak melalaikan daripada zikir kepada Allah. Dia tuh pengen jual beli itu tidak membuat dia tuh lupa untuk berzikir kepada Allah. Nah, dia tidak sanggup itu. Mungkin ya di pikiran Abu Darda dengan berdagang itu dia akan susah untuk berzikir dan mengingat kepada Allah. Lalu nih ditanyakan orang, apakah Anda mengharamkan dagang, wahai Abu Darda? Apakah nggak boleh? Apakah kamu mengharamkan perdagangan, Abu Darda? Tuh, untuk dia pribadi, dia itu lebih kepada akhirat zikir ya. Sesungguhnya banyak terdapat di antara sahabat Rasulullah orang-orang yang perniagaan dan jual belinya tidak melalaikan dari mengingat Allah. Banyak juga yang berdagang tapi tetap ingat sama Allah.